Tabe, 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 kami me tabe moliu ribe ngomiu, alane mongena kami mabuntu. Papa Santo tua nanguli, ale moliu ringayon tua, karena merah pitabe. Bunto ingin aledo no mampo benga, boito mo itu nera kali ngasih Papa Santo tua. Tabe, 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 kami me tabe moliu ribe nomiu, alane mongena kami mabuntu. Papa Santo tua nanguli, ane moliu ringayon tua, tanah merah pitabe. Punto ingin aledo no mampo benga, boito mo itu lera kali ngasih Papa Santo tua. Boito mo itu lera kali ngasih Papa Santo tua. Tabe. Selamat sore teman-teman. Salam kenal. Kamu kenapa jauh-jauh nggak mau deket istrimu? Kita kayak berkonflik. Berjarak. Salam kenal, saya Anyi sama Ibut. Kami dari Peduli Musik Anak. Lagu pertama tadi judulnya Tabe. Lagu itu kami buat di Palu waktu kami residensi seniman PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Residensinya di TBM Tatavuri di Palu, gitu. Jadi kalau dilihat liriknya, liriknya ya. Liriknya Tabe itu sebenarnya budayanya Palu, gitu ya, khususnya suku Kaililedo. Jadi terjemahannya ada di situ. Lagu ini dibuat bersama-sama dengan orang tua, pengurus TBM dan juga tokoh masyarakat setempat lah ya, guru dan lain-lain gitu. Ngomong-ngomong, ini yang PKBM masih ada nggak sih? Mana suaranya PKBM? Masih ada. Yang SKB? Yang TBM mana? Aman, TBM aman. Teman-teman belum ada yang dijemput? Buku belum disita buku? Belum, alhamdulillah. Nakal dikit. Oke, Peduli Musik Anak ini sebenarnya kami berdua kalau beliau memang musisi, kalau saya sebetulnya bukan, tapi kami berdua sebenarnya psikolog dan kami memanfaatkan musik untuk pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi sasarannya justru orang dewasa seperti Anda semuanya. Pemanfaatan lagunya untuk pendidikan dan pengusaha dan pengasuhan terutama dalam 3 fungsi, yaitu musik sebagai alat komunikasi, musik sebagai alat pendidikan, dan musik sebagai alat untuk meningkatkan attachment atau kelekatan positif di antara orang dewasa dan anak, begitu. Kalau psikolog emang harus jago cuap-cuapnya ya. Nah, jadi sebenarnya itu fungsinya. Ini contoh bagaimana lagu dimanfaatkan untuk pendidikan sains, kan Kemdikbud sangat berpusat pada sains. Jadi teman-teman, dunia itu tidak datar, bumi tidak datar, dan ini ada lagu tentang sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa bumi memang tidak datar, gerhana matahari. Lihat matahari
bersembunyi di balik payung fantasi. Oh oh oh, itu gerhana matahari, cahayanya terhalang bulan yang bayangannya bagai memayungi separuh bumi, jadi teduh mempesona. Ayo kita nikmati dan menanti sinar mentari yang akan selalu kembali menyinari setiap hati yang mensyukurinya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Lihat matahari bersembunyi di balik payung fantasi. Oh oh oh, itu gerhana matahari, cahayanya terhalang bulan yang bayangannya bagai memayungi separuh bumi, jadi teduh mempesona. Ayo kita nikmati dan menanti sinar mentari yang akan selalu kembali menyinari setiap hati yang mensyukuri. Ayo kita nikmati dan menanti sinar mentari yang akan selalu kembali menyinari setiap hati yang mensyukurinya. Nah, kalau tadi ini masih bicara tentang sains. Sains tuh kayak kaitannya erat ke logika ya. Ya. Seringkali kita Seringkali kita kalau ngomongin bencana yang ini kaitannya ke logika gitu ya. Ini tahun 2017 kami tuh pergi ke 2016 pergi ke Aceh di bulan Desember. Oh ya, Peduli Musik Anak memang kegiatannya pergi kemana-mana, memang ya begitulah. Nah, makanya bisa ke TBM kemana. Nah, waktu kami ke Aceh, kami diminta oleh ibu-ibu di sana, betul-betul ibu-ibu yang concern karena anaknya tuh nggak belajar apa-apa dari kejadian berbagai bencana gitu ya. Padahal ada banyak simulasi bencana. Jadi kami ke sana untuk memperingati 12 tahun tsunami. Lalu di hari kelima ada gempa besar sekali di PD Jaya dan korbannya lebih dari 100. Dan disitulah kami tahu bahwa itu kesadaran yang mengguncang semua orang bahwa ternyata ya itu tadi masyarakat kita tidak belajar padahal sering sekali ada kejadian bencana gitu ya. Lalu rencana awal 2 minggu di sana akhirnya jadi 2,5 bulan. Kami bikin lagu-lagu kesiagaan bencana tapi dari segi logika gitu ya, bukan cuma simulasi. Terus pulang dari sana kami diminta BNPB untuk presentasi karena mereka dengar kami punya kegiatan di pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Ahli Bencana Indonesia gitu ya. Terus waktu presentasi, kami kalau presentasi gini nih, ngomong nyanyi gitu ya, menampilkan lagu-lagu kebencanaan. Lalu mereka bilang, sayang banget ya, kita nggak punya album itu. Akhirnya dibuat album, jadi album kami udah ada 4 album, satu album diproduseri oleh BNPB. Semua album kita nggak ada yang dijual, dibagi gratis. Jadi disponsori oleh BNPB, diproduksi oleh BNPB. Kemudian kami kerjasama sama Alma Mater, sama Psikologi UI, sama kemudian bikin program pengembangan masyarakat ke beberapa sekolah, dibikin paper dan paper itu dipresentasikan di Taiwan dalam konferensi kesiagaan bencana. Jadi Sekolah. memang konferensi, jadi go internasionalnya bukan kayak Agnes ya. Riset guys. Oke. Nah ini salah satu lagu yang ngomongin soal memahami bencana. Jadi bukan simulasi gempa tapi ciri-ciri gempa itu gimana sih supaya kita tahu bahwa oh ini beneran gempa ya, bukan saya pusing gitu. Begini lagunya. Bumi bergetar, lantai pun bergoyang, lampu di atap berayun, air di gelas beriak. Itu pertanda gempa, segera siap siaga.
sigap keluar rumah, tetap tenang, cari tempat aman. Tunggu sejenak, setelah gempa reda, kembali ke rumah, waspada susulan gempa. Perhatikan retakan di dinding dan kaca, belajar dan bermain setelah tenang, yuk siaga gempa. Coba saya tanya, jadi ciri-ciri gempa apa? Ada yang udah ingat dari lagunya? Bumi bergetar. Betul, bumi bergetar Pak, gitu ya. ditutup dulu, ditutup. Lantai bergoyang. Nah, Lampu dan betul. berdayun. Jadi kita biasanya ada gerakannya karena kerjasama sama para pendongeng, terus pendongeng-pendongeng suka nih bawain lagu ini ya. Biasanya ada modul dongeng dan lagu yang juga disebar gratis, teman-teman juga boleh pakai gitu ya. Terus apalagi lampu di atap ya. Kalau di yang nginep di hotel Grand Said Jaya kan Hotel ada tuh di Jepara gede ya, banget. masih ya kali ya, yang Saya tuh nggak berani tuh berdiri di bawah itu karena bayangin kalau ada gempa ini lampu gede banget gitu ya. Nah lampunya gede gitu, itu berayun. Terus apalagi cirinya? Air di gelas beriak. gelas Betul sekali. Jadi taruh aja air di pinggir tempat tidur kita supaya kita kalau misalnya kebangun karena goyang, kita tahu ini apa namanya? Karena sound horeg atau karena sorry, aduh salah. Aku suka sound horeg. Karena sound horeg atau karena gempa gitu. Kelihatan, tapi sound horeg juga goyang ya airnya. Oke. Goyang. Ya itu karena kita pusing atau karena air gitu. Gitu. Terus waspada susulan gempa, itu yang seringkali terjadi. Korban itu juga seringkali ada di gempa-gempa susulan. Soalnya saya sebelum pakai tongkat sering ke lokasi bencana, ceritanya begitu. Jadi cukup concern soal itu. Begitu ya. Jadi waspada susulan gempa, jangan langsung kembali ke rumah kalau sudah keluar rumah. Oke, kalau itu tadi bencana alam, lagu yang ini, ulang. Oh lah ya. Pakai gaya. Udah tahu gayanya, silakan ke depan. Oh kata. Jadi mungkin gayanya sedikit bukan gaya ya sebetulnya. Kalau teman-teman, kalau ini mungkin kerasa nggak ya? Kerasa. Jadi kalau kami mencontohkan untuk anak-anak tahu getaran itu biasanya kami nyuruh silakan berdiri. Ya. Ini tadinya nggak niat ada gerakannya loh yang ini. Jadi kalau teman-teman banting kaki keras-keras, banting kaki sekali aja dulu keras-keras, lalu diam dan dirasakan ada getarannya. Coba kalau dirasain begitu, itu ada getarannya sedikit biasanya. Nah biasanya kita bilang bumi bergetar gitu, itu biar kerasa. Lantai pun bergoyang, kakinya dibuka. Lantai pun bergoyang supaya tahu bahwa ya ini lantai pun bergoyangnya begini ya. Jadi apa? Kalau kita diem, badan kita cenderung goyang. Nah itu berarti gempa. Terus lampu di atap berayun. Ingat film Jin dan Jun? Nah kira-kira gitu. Gempa. Lampu di atap berayun, terus air di gelas beriak. Air di gelas beriak, bisa human wave kalau Itu rame-rame. pertanda gempa, segera siap siaga. Sigap keluar rumah boleh ke kanan, kanannya kawan-kawan. Sigap keluar, nah nggak boleh lari. Bolehnya jalan cepat. Kenapa nggak boleh lari? Karena ternyata lari kalau dari penelitian justru memunculkan korban karena kita nggak hati-hati. Sigap keluar rumah, tetap tenang, terus diam, cari tempat aman, tunggu sejenak, tunggu. Ya kita juga harus bersabar menunggu. Setelah gempa reda, baru kembali ke rumah. Kalau tadi keluar ke sana, sekarang balik ke rumah. Kembali ke rumah, waspada susulan gempa. Terus perhatikan retakan di mana? Di dinding dan di kaca. Kalau ada retakan berarti minggir, jangan dideketin. Betul sekali Ibu, pasti orang PNFI. Perhatikan retakan di dinding dan kaca, lalu belajar dan bermain. Belajar. Kayak muka buku, tutup. Belajar dan bermain. Tepuk tangan. Setelah tenangnya begini, yuk siaga gempa. Nah, kenapa begini? Karena kami belajar waktu di Taiwan, kami kunjungan juga ke beberapa sekolah gitu ya. Ternyata penting sekali untuk kita menenangkan diri. Itu yang sering kali luput, gitu ya. Menenangkan diri supaya kita nggak ada beban emosi lagi di ke depan hari. Kita coba. Siapa yang mau pimpin? Kang Apep mau pimpin? Boleh. Ayo
Ayo Kang Apep. Ayang Apep, please. Ayang. Rame-rame boleh, silakan. Belum. Lantai pun bergoyang, lampu di atap berayun, air di gelas beriak, itu pertanda gempa, segera siap siaga, sigap keluar rumah, tetap tenang, stop, cari tempat aman, Ngadep ke depan lagi. tunggu sejenak. Setelah gempa reda kembali ke rumah, waspada susulan gempa. Perhatikan retakan di dinding dan kaca, belajar dan bermain setelah tenang. Siaga gempa. Gitu, itu gerakan dasarnya bisa dimodifikasi sama teman-teman yang biasa bikin. Goyangnya juga bisa lebih dangdut boleh gitu ya. Nah itu tadi Siaga Gempa. Semua lagunya ada di Spotify, YouTube dan lain-lain. Silakan dicari. Peduli musik anak-anak. Peduli musik anak. Lanjut. Minumnya mana tadi? Ini di sini. Itu. Oh iya. Bentar ya, minum dulu. Nah, kalau yang tadi bicara tentang bencana alam, lagu yang berikut ini ada liriknya, boleh? Lagu yang berikut ini kami buat bersama remaja-remaja di Maluku. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini, kalau yang seumur saya mungkin tahu, seumur saya atau di atas saya mungkin tahu bahwa Maluku dulu didera konflik yang cukup lama ya. Bukan lama sih, berat, besar gitu ya. Nah, konfliknya itu, konfliknya itu mempengaruhi anak-anak, walaupun anak-anak tidak ikut terlibat konflik. Jadi anak-anak yang lahir atau dalam kandungan di masa konflik itu jadi terpisah-pisah karena desanya juga Ya, ketika konflik jadi tersegregasi berdasar agama. Gitu. Nah, ini kami datang ke sana lalu bikin lagu bersama anak-anak. Anak-anak ditanya perdamaian itu apa sih menurut kalian, dan ini versinya mereka. Hari yang indah, hati yang bahagia bersama teman. Walau beda pula, katong tetap satu dalam hati. Kalau satu susah, pasti saling membantu. Kalau bermusuhan, pasti baikan lagi. Karena katong semua saling cinta. Karena katong semua saling menyayangi. Karena katong semua basudara. Karena katong semua saling menyayangi. Manisnya persahabatan, indahnya perdamaian. Mari katong semua baku baik. Manisnya persahabatan, indahnya perdamaian. Mari katong semua baku baik. Mari katong semua baku baik. Baku baik itu saling berbuat baik. Jadi semoga kita semua saling berbuat baik satu sama lain. Oh, ini ceritanya waktu itu dibuat di satu desa, lalu di Pulau Seram, lalu kami sempurnakan di beberapa desa. Kami tanya pendapat anak-anak, remaja-remaja dan orang dewasanya, menyempurnakan kata-kata yang bahasa Maluku dan bahasa Indonesia gitu ya.
Lalu ujungnya dinyanyikan bersama oleh 200-an anak dari 3 pulau, dari 3 pulau yang berbeda berkumpul Karian, bersama. Kairat, Yang ini nih yang Ambon, di Kairatu gitu ya. Ambon dan Saparua. Terus dinyanyikan Haruku. bersama di depan orang dewasa dan termasuk pejabat setempat. Pak Camat waktu itu datang. Tinggi sekali jabatannya Pak Camat. Oke. Nah, lagu selanjutnya mau minta bantuan sama Kang Den Hasan. Kok Kang masih Den Hasan? Monggo Den. Nah, lagu selanjutnya ini adalah lagu untuk mengajari anak refleks melindungi diri ketika dia mau diserang secara fisik ataupun seksual. Jadi seringkali reaksi tubuh orang kalau mau diserang itu biasanya freeze, diam, kaku, karena kayak di dalam tubuhnya, dalam pikirannya dia berpikir, kok saya yang kena ya, why me gitu. Nah, ini sebenarnya mengajari anak-anak cara melindungi diri, tapi terutama juga refleksnya. Saya jelaskan sambil mencontohkan gerakannya apa yang dimaksud. Lagunya itu begini, ku jaga tubuhku, tangan kanan ke pundak kiri, ku jaga tubuhku, ku jaga badanku. Lalu ini berpasangan, nah boleh berpasangan. Walaupun bukan pasangan aslinya, kalau di sini nggak apa-apa. Lalu ini didorong keras-keras. Nanti gini, dari tanganmu, nah itu. Dari tanganmu. Dari tanganmu, terus 2 kali lagi. Dari tanganmu. Nah, terus itu maksudnya apa? Kalau mau diserang orang, segera tarik badanmu, lalu kamu dorong pelakunya keras-keras. Nah, Gitu, dorong. Nah, gitu. Itu dilatihkan karena refleks mendorong itu nggak semua orang bisa, gitu ya. Lalu bagian berikutnya adalah mengajarkan bagian mana sih yang nggak boleh disentuh. No, nggak boleh disentuh. No. Dari bawah hidung sampai atas lutut. Nah, ini diraba supaya anak tahu merasakan mana yang nggak boleh disentuh. Dari bawah hidungku sampai atas lututku, ku jaga selalu. Nah, ini anaknya kemudian bisa ditanya, depan aja atau belakang juga? Depan aja atau belakang juga? Pinter anak-anak mami hari ini. Dari bawah hidungku sampai atas lututku nggak boleh dipegang. Kecuali oleh orang dewasa yang dia percaya dan untuk tujuan misalnya pemeriksaan dokter gitu ya. Nah, itu. Terus temu tangan bersilang. Sorry, balikin ya. benar. Nah, bagian ketiga adalah temu tangan bersilang. Begini, salamannya 4 kali lalu digoyang. 1, 2, 3, 4, terus digoyang. Silakan dicoba. 1, 2, 3, 4, digoyang. Nah, ini bagian ini judulnya temu tangan bersilang bersalam-salaman. Ini kita bisa ngajarin anak bahwa kalau kamu nggak kenal sama orang, sentuhan terjauh yang boleh kamu berikan itu adalah salaman. Kenapa 4 kali terus goyang-goyang? Karena begitu kita melatih cepet gini, refleksnya tangannya genggam, keras. Nah, kita juga ngajarin sama orang-orang, kalau salaman, percaya dirilah, gitu ya. Harus percaya diri. Salam biasa aja Bu, salam biasa, Ya, salaman biasa. Iya, jadi kalau salaman sama orang harus, Berapa lama lagi? nggak bisa, katanya boleh mundur, ini mundur. takut pulang siang kayak. Jadi salaman sama orang gitu ya, itu beberapa kali lalu digoyang gitu ya, supaya kita juga pede untuk bersalam-salaman gitu ceritanya. Terus terakhir saling jaga selalu. Kita mesti bilang sama anak-anak bahwa kadang-kadang anak nggak ngomong sama orang kalau dia sedang mengalami sesuatu. Jadi Ya. jadi kalau kalau kamu lihat temanmu berubah sikap, kamu perlu melihat baik-baik dan ajak dia, temani dia untuk berbicara pada orang lain. Begitu. Kita contohkan. 40 menit harusnya, cuman nggak tahu. Ini udah 20 berapa? tadi kan? Oke. Ku jaga tubuhku, ku jaga badanku. Dari tanganmu, dari bawah hidungku sampai atas lututku,
ku jaga selalu. Salaman 4 kali goyang. Temu tangan bersila, bersalam-salaman. Ku jaga tubuhku, genggam erat tanganmu, saling jaga selalu.